Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahi nabi wal ashab wal ali. Baik, masih kita membahas tentang seputar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan khurimatil jannatu qabla ummati. Khurimatil jannatu halal man qabla ummati. Surga itu Allah haramkan untuk dimasuki oleh semua umat sebelum umatku masuk berada di dalamnya. Padahal kalau dilihat dari segi umur, umat Muhammad itu umurnya paling pendek. Zaman dulu itu dikatakan umur 200 tahun meninggal, maka tetangganya datang ngomong sama orang tuanya, yang sadar ya, kalau punya anak masih muda, masa depannya panjang, udah meninggal. Padahal umurnya berapa? 200 tahun. Kalau punya anak masih muda, masa depannya panjang, udah meninggal. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang umur 200 tahun ya keliwat tua ya, tua yang dulu kan seperti itu. Berapa umurnya sampai bisa 500, bisa 900 dan seterusnya. Kalau secara logika, kalau umurnya panjang berarti ibadahnya panjang kan? Kalau ibadahnya panjang, tentu kita yang umat Muhammad ini umurnya pendek, gimana bisa nyalip? Bagaimana kita bisa mengalahkan sama mereka? Kenapa disebutkan dalam satu hadis surga haram dimasuki oleh seluruh umat sebelum umat Muhammad SAW? Kenapa demikian? Umur kita pendek, berarti ibadah kita juga pendek. Bahkan kalau kita lihat contoh Nabi Muhammad meninggal umurnya 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Ali 63 tahun meninggal. Sehingga Nabi mengatakan, ya apa umur daripada umatku? Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Pendek sekali berarti. Kenapa tapi kita bisa mengalahkan umat-umat zaman dahulu? Karena Allah berikan kepada kita bulan Ramadan, yang di tengah bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu jauh lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara 83 tahun lebih sedikit. Artinya Anda ketemu Lailatul Qadar 12 tahun, berarti seperti Anda ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Berarti kalau seandainya Anda balik umur 15, meninggal umur 60 atau 70, berarti ketemu Lailatul Qadar bisa berarti ketemu Lailatul Qadar bisa 12 kali 3. Artinya umat Muhammad SAW
akan tetap lebih mulia karena diberi bulan Ramadan yang di tengahnya ada malam Lailatul Qadar. Kemudian bicara malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya ada beberapa tanda. Ya, disebutkan banyak di dalam hadis. Seperti cahaya malam itu tidak terlalu gelap, juga tidak terlalu terang benderang. Suara gaduh juga tidak ada. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun. Ada banyak beberapa tanda-tanda. Yang jelas di sini malam Lailatul Qadar kalau menurut versi daripada para ulama ada yang mengatakan cuma dipatok di salah satu malam tertentu. Ada yang mengatakan yang yakin Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, akan tetapi wa fi ashril awakhir, di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar lebih banyak mungkin terjadi. Lebih-lebih fil autar, di malam-malam ganjil. Kenapa malam Lailatul Qadar itu kok ada kejelasan di malam berapa dan sebagainya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita setiap malam daripada bulan Ramadan terus kita berharap malam ini Lailatul Qadar sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah. Lantas ada sebuah pertanyaan kepada kita, gimana di saat kita ibadah di bulan Ramadan kemudian ternyata itu malam Lailatul Qadar, berarti khairun min alfi syahr, ibadah kita saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gimana kondisinya kalau kita nggak nyadar? Kondisinya kita nggak ngerti, nggak perlu lagi itu ternyata Lailatul Qadar, nggak ada masalah. Tetap Anda dapat keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Justru para ulama mengatakan setiap segala sesuatu itu kadang-kadang dirahasiakan supaya ada hati-hati di antara kita. Kita ini semuanya bakal menemui yang namanya ajal, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jorok sampai meruh engkau mati ini pergomangan sego goreng. Kira-kira sakit malam mati nggak makan sego goreng? Halo? Sama misalnya juga engkau mati ini mertua numpak sepeda motor, lagi nggak numpak sepeda motor? Nggak berarti. Dirahasiakan itu ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya supaya kita setiap saatnya berhati-hati. Ingat yang namanya mati datang sewaktu waktu. Demikian hari Jumat ada satu waktu di mana doa itu mustajab, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika hari Jumat Anda fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya Anda memaksimalkan diri di dalam beribadah kepada Allah 1 bulan suntuk, 1 bulan utuh daripada bulan Ramadan. Tapi juga ada sebagai para ulama mengatakan kalau bulan Rajab kemarin, bulan keistimewaannya adalah tanggal 10 pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau bulan Sya'ban yang saat ini masih bulan Sya'ban, keutamaan adalah 10 yang kedua. Kenapa? Karena di dalamnya 10 kedua ada yang namanya nisfu Sya'ban. Kemudian kalau bulan Ramadan ada yang mengatakan keutamaannya di malam 10 yang terakhir. Karena pendapat yang paling banyak menyebutkan terjadinya Lailatul Qadar di malam 10 yang terakhir. Alhasil dari sini, ketika kita ketemu Lailatul Qadar, apa yang kita perbanyak? Di bulan Ramadan apa yang kita perbanyak? Ada 2 kalimat yang Anda perbanyak di bulan Ramadan. Apa? Ucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang kedua, ucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, minta ampun kepada Allah. Karena kata kita sudah setelah Islam, kemudian tidak punya dosa, berarti tempatnya nanti surga. Kemudian juga ditambah Allah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata
wa na'udzubika minan nar, minta surga dan minta perlindungan kepada Allah daripada api neraka. 4 kalimat ini yang harusnya kita perbanyak di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan doa itu mustajab. Doa itu mustajab. Kalau kita sudah dapat ampunan daripada Allah, selesai masalah kita. Masalah rezeki yang sempit akan menjadi lancar. Ya, sehingga kehidupan pun menjadi bahagia. Kemudian di akhirat kalau nggak punya dosa, berarti tinggal masuk surga. Kita minta kepada Allah surga dan kita takut kepada Allah daripada neraka. Dalam satu hadis bahwa setiap daripada indal iftar bisa berbuka, manusia di bulan Ramadan akan dibebaskan daripada neraka sejumlah 1 juta manusia. Dan doa saja, maka perbanyak ini. Kemudian pernah Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya itu malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang saya baca? Maka kata beliau, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, atau bisa dibaca fa'fu anna. Allahumma innaka afuun, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun dan yang banyak memaafkan, tuhibbul afwa, engkau sangat suka memaafkan kepada kesalahan hamba, fa'fu anna, maka maafkan kepada dosa kita. Kita lihat, kita ini kadang-kadang punya teman akrab, baik sama kita baik kepadanya. Cuman kadang-kadang teman itu salah kepada kita sekali, kita seperti malas ketemu dengannya. Ini manusia. Tapi kalau Allah, kita sering salah kepada Allah, tapi Allah selalu memaafkan kepada kita. Allah suka memaafkan kepada kita. Maka daripada itu perbanyak baca itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kemudian di malam Lailatul Qadar kita disunahkan untuk ihyaul lail, menghidupkan daripada malamnya. Apa yang kita lakukan? Minimal jangan sampai di bulan Ramadan tidak sholat, tidak berjamaah daripada sholat Isya. Maka kalau Anda berjamaah daripada sholat Isya di bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, kalau seandainya ternyata itu malam Lailatul Qadar, Anda termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lebih lagi Anda berazam untuk mengerjakan sholat subuh juga berjamaah, itu minimal. Karena disebutkan dalam satu hadis, siapa orangnya yang sholat Isya berjamaah seakan-akan dia ibadah separuh malam yang pertama. Kemudian siapa orangnya yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan malam separuh yang kedua. Berarti kuncinya di bulan Ramadan, 2 sholat ini jangan sampai Anda tidak berjamaah. Apa? Sholat Isya dan sholat subuh. Kalau sholat Isya dan sholat subuh Anda 1 bulan Ramadan berjamaah, Anda akan masuk kategori bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, terasa atau tidak terasa. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mengerjakan sholat berjamaah, sholat Isya dan subuh secara khusus di bulan Ramadan, lebih kepada semua jamaah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini, Masya Allah, malam yang luar biasa. Ketika malam itu luar biasa, doa mustajab, amaliyah dilipat gandakan. Akan tetapi maaf sebaliknya, kalau sampai terjadi maksiatnya juga dilipat gandakan. Ya Allah, ini yang sulit.
kebiasaan yang buruk kadang-kadang kita tidak bisa berhenti di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak riwayat menyebutkan bahwa setan telah diikat. Tapi kenapa kita ini masih suka berbuat perkara yang tidak baik? Pekerjaan itu tergantung daripada kebiasaan. Kalaupun malaikat, kalaupun setan sudah diikat, tapi kita punya kebiasaan maksiat, maka kadang-kadang si pengganggunya sudah tidak ada diikat, kebiasaan itulah yang menuntut kita akan terus bermaksiat. Ya, oleh karenanya Nabi berkata al-khairu adah. Kebiasaan kebaikan itu hanya perlu dibiasakan. Kalau Anda terbiasa dengan perkara yang baik, jamaah, tidak pernah tidak sholat berjamaah, maka Anda meninggalkan jamaah itu seperti hati gak enak. Anda terbiasa duha, Anda terbiasa qabliyah ba'diyah, Anda terbiasa sholat tahajud. Kalau nggak tahajud, nggak qabliyah ba'diyah, kalau nggak sholat duha, maka hati nggak enak. Berarti sekali lagi biasakan kebaikan itu, ibadah itu, sunnah-sunnah itu sejak daripada kita masih kecil, supaya terbiasa yang baik. Tapi waliyadillah bagi orang yang maaf hidupnya banyak alih kepada Allah, kadang-kadang di bulan Ramadan, bulan yang mana satu bulan penuh surga Allah dibuka, tidak pernah terjadi Allah membuka surga satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Satu bulan penuh pintu daripada neraka ditutup sama Allah juga tidak bisa terjadi kecuali di bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan yang istimewa ini gunakanlah, maksimalkanlah totalitas semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana Nabi mengatakan dalam satu hadis keutamaan bulan Rajab, ya, dengan keutamaan bulan yang lainnya, seperti keutamaan daripada apa? Keutamaan daripada ucapan, keutamaan daripada ya Allah, keutamaan bulan Sya'ban melebihi daripada bulan yang lain, seperti keutamaan daripada ucapan ini dengan dan keutamaan Al-Quran daripada kalam selain daripada Al-Quran. Keutamaan daripada bulan Ramadan daripada bulan yang lain, seperti keutamanya Allah ala sa'iri khalqih kepada seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Oleh karena daripada itu monggo ya, bulan Ramadan ini benar-benar dimaksimalkan. Kemudian sedikit kita berbicara bulan Ramadan, ya, maka ada beberapa sunnah jangan ditinggalkan. Seperti kalau berbuka hendaknya pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, ya mungkin sesuatu yang manis yang bukan pakai proses, atau mungkin pakai air zam-zam, atau bahkan mungkin pakai air putih. Baru setelah nggak ada, mungkin kita berbuka dengan perkara yang manis yang proses, mungkin seperti kolak ya dan sebagainya. Kenapa harus pakai kurma? Dan sunnahnya genggir, karena setelah suatu hari, separuh hari nggak makan nggak minum badan lemas, maka yang paling bagus pertama adalah perkara manis, akan segera memperkuat. Makanya kalau ada bayi lahir itu disuruh itu ditahnik, dicetak-cetakin dengan kurma, karena bayi dalam perut nggak ada makanan yang kecuali daripada melalui daripada pusar atau makanan daripada ibunya. Kemudian berarti kurma punya efek yang luar biasa. Dan kita sunnah takjilul futur, buka itu disunahkan untuk bersegera, asal yakin sudah masuk daripada waktunya. Kita yakin ini sudah maghrib, segera ya, kita batalkan puasa kita. Setelah kita membatalkan puasa, baru kita mungkin sholat berjamaah, atau kemudian setelah itu kita makan, melanjutkan ibadah berbuka. Kenapa demikian? Karena berbuka itu saat kita berbuka banyak makan yang mendoakan kepada kita. Ya, banyak doakan kepada kita. Dan diajukan lagi Anda untuk kasih buka kepada yang lain.
dia kenyang, maka dikatakan Anda akan dijanjikan akan dikasih minum daripada telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu lam yatma' ba'dahu abada. Siapa orang yang minum daripada telaga Kausar, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian ya, di bulan Ramadan ini hendaknya kita terbanyak membaca Al-Quran. Allah katakan Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ada yang mengatakan bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, diturunkan di malam Lailatul Qadar satu kali, satu paket total semuanya. Kemudian setelah itu ditaruh di langit dunia. Kemudian setelah itu dibagi, diturunkan oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Nabi meninggal umur 63 tahun. Berarti Al-Quran turun selama 23 tahun. 13 tahun ada di Mekah, 10 tahun ada di Madinah. Turun dengan sesuai daripada kebutuhan. Akan tetapi turunnya secara total kepada langit dunia itu ada riwayat menyebutkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Seperti Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan, di situ ada daripada Al-Quran. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu perbanyak kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini yang paling bagus dibaca dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Pelan, supaya maknanya terdeteksi, supaya maknanya terhisap dalam hati, sekaligus dengan tadabbur, menghayati, memahami. Kalau para ulama dahulu ketika mereka membaca Al-Quran tidak melewati satu ayat yang di situ bercerita tentang neraka, itu langsung berdoa, ya Rabb, Allahumma salimna, ya Rabb selamatkan kami minan nar, daripada neraka, Allahumma jannah minan nar. Ya, beliau meminta untuk dilindungi daripada neraka untuk beliau, keluarga beliau, kerabat beliau, bahkan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Kalau seandainya ada ayat yang bercerita tentang surga, ya Rabb, masukkan saya, keluarga, kau saudara, tetangga, semua yang baik sama saya dan muslim muslimat kepada surga. Kalau bercerita ayat itu tentang masalah Fir'aun misalnya, ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya Rabb, jauhkan saya daripada akhlaknya Fir'aun, perbuatan Fir'aun. Kalau bercerita tentang orang saleh, ya Rabb, jadikan saya termasuk orang saleh, dan seterusnya. Hakikatnya seharusnya. Karena sesungguhnya apa? Al-Quran tidak diturunkan bukan sekedar dibaca tanpa dipelajari apa maksud dan tujuannya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dimengerti maksudnya, diambil ilmu-ilmunya. Ketika kita paham daripada maksud daripada Quran, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup daripada kita. Seperti kita punya HP, pemakaian HP harus diikuti daripada buku petunjuknya. Kita punya mobil, kita memakai mobil harus sesuai dengan buku petunjuknya. Buku petunjuk pemakaian umur manusia di dalam dunia ini harus melalui daripada Al-Quran. Kalau Anda ikut daripada buku petunjuknya ini Al-Quran, maka insya Allah hidup Anda akan sejahtera dunia hingga akhirat. Sehingga orang-orang dahulu menjadikan Al-Quran itu seperti bayang-bayangannya. Seperti manusia tidak akan lepas daripada bayang-bayangannya, maka seluruh hidupnya mereka orang-orang zaman dahulu selalu tertata, terdorong, diperintah dan dilarang oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan, berangkat. Kalau Al-Quran melarang, berhenti. Kalau Al-Quran memajukan, dia siap. Kalau Al-Quran memotivasi untuk berhenti, dia juga berhenti. Hakikatnya orang dahulu, sehingga hidupnya berkah. Hidupnya berkah di dunia, keluarganya berkah, pekerjaannya berkah, semua yang dia pegang menjadi berkah di dunia hingga akhirat. Sekali lagi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran dibaca dengan tartil. Kemudian
Lebih hebat lagi kalau Al-Quran di bulan Ramadan dibaca dalam kondisi sholat. Nabi mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang qama beribadah di malam hari di bulan Ramadan, maka karena iman dan ihtisab mencari pahala daripada Allah, dosa yang lewat diampuni. Wa fi riwayat, ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lewat dan akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ada ulama yang mengatakan yang dimaksud qoma apa? Ibadah di bulan Ramadan. Ada lagi ulama yang mengatakan yang dimaksud qoma adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lihat makna di bulan tarawih, tarawih itu maknanya santai-santai. Sehingga orang-orang zaman dahulu, para ulama salaf, kalau udah Ramadan mereka tarawihnya menghatamkan Al-Quran. Ya, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih, memakai Al-Quran juz pertama hingga khatam. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena Al-Quran yang paling afdal dibaca dalam kondisi sholat berdiri dan mengatur mengetahui daripada maknanya. Masya Allah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lebih-lebih yang perlu kita perhatikan ketika berbuka, hendaknya jangan sampai berbuka dengan perkara yang haram. Ya, jangan sampai berbuka dengan perkara yang haram. Ulama mengatakan at-taharri bil iftar, berhati-hati di dalam berbuka. Jangan asal berbuka. Ya, bahkan disebutkan dalam satu hadis, engkau berbuka dikasih makan siapa? Kalau engkau punya rezeki yang halal, engkau kasihkan kepada siapa? Kalau bisa, engkau kalau punya rezeki yang halal, kasihkan kepada orang yang soleh. Demikian kalau engkau berbuka, mungkin daripada rezekinya orang yang soleh, artinya sama-sama yang halal. Kenapa demikian? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang suci dan bersih, tidak akan pernah menerima ibadah kecuali dari energi makanannya yang suci dan bersih alias halal. Ya, bahkan dikatakan man akal haram asal jawari sya'an abad. Kalau kita berbuka atau makan perkara haram, maka anggota tubuh ini ngajaknya adalah maksiat mau tidak mau. Oleh karenanya harusnya kita berbuka dengan perkara yang halal. Kenapa demikian? Nabi mengatakan man akal halal atau ajwarihu sya'an abad. Kalau kita makan dengan perkara yang halal, maka anggota tubuh ini akan sangat mudah untuk kita ajak untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Mau tidak mau. Jadi sekali lagi berbuka jangan asal banyak. Kemudian disebutkan ini kalau bisa, tapi juga sulit. Kalau bisa berbuka itu jangan balas dendam. Ini sulit tadi ya. Berbuka jangan balas dendam. Karena memang puasa itu tujuannya melemahkan daripada nafsu. Jangan balas dendam. Ya, artinya apa? Ya sudah secukupnya. Karena memang maaf, kalau perut ini kenyang, diajak sholat panjang jadinya berat. Gimana mungkin? Kalau perut itu apa kan? Kenyang. Kan biasanya kita ini kalau berbuka ngancam, awas kamu nanti. Kolak kamu enak kamu ya. Nanti awas kamu akan saya melahap. Kadang-kadang kita ngancam. Ya, kadang-kadang kita ngancam. Baik. Oleh karena daripada itu, ya seperlunya sudah. Kemudian kalau kita melihat resep, ini sulit semuanya, ini sulit. Karena memang puasa itu pada hakikatnya adalah mengalahkan nafsu.
kasrus syahwah, memecah nafsu. Sehingga kalau bisa berbuka itu dikatakan bintaqlil minal akal. Makannya jangan banyak-banyak. Kalau bisa makannya seadanya. Jangan fokusnya cuma makanan yang lezat. Makanya banyak kalau ini anak-anak perang-perang. Kalau Anda tanya ibu-ibu, kadang-kadang Ramadan itu belanjanya jadinya naik. Kalau di luar Ramadan, sayur dengan tahu tempe mungkin sudah terima. Tapi kalau bulan Ramadan harus ada sayur, tahu tempe, ada amis-amisnya, ada buahnya, ada kolaknya, ada nyamilannya. Harusnya 50.000 belanja cukup, 150.000 sekelongan-kelongan kadang-kadang. Memang anjurannya, ini kita bicara anjurannya. Anjurannya kalau berbuka itu jangan fokusnya yang besar, seadanya aja sudah. Kenapa? Inna maqsudas shaum kasrus syahwah. Tujuannya puasa itu adalah memecah syahwat. Ya, wal intisaqul akal. Kalau makanan kita terlalu lezat, banyak, bermacam-macam, ini syahwat bukan terpecahkan, justru syahwat semakin kuat nanti. Tujuannya puasa, wah. Perhatikan dulu kita bicara yang sebenarnya. Memang sulit. Saya bilang sulit kalau udah masalah makan. Ya, tujuan utama itu puasa itu tanwirul qalb, hati supaya bersih. Berarti bulan Ramadan itu ada kekuatan khusus daripada Allah untuk membersihkan hati, melenturkan hati supaya nggak keras. Iya, untuk memancarkan hati, mendidik daripada nafsu dan sebagainya. Karena kalau orang zaman dahulu keluar Ramadan benar-benar bisa menikmati ibadah, kenikmatan ibadah, kesucian hatinya, kelembutan hatinya dirasakan bisa berbulan-bulan. Efek daripada Ramadan. Tapi benar-benar mereka bulan Ramadan adalah sesuai tujuannya. Kalau kita Ramadan over dalam masalah makan, dalam semuanya, maka seakan-akan keluar Ramadan seperti gak ada efeknya. Jadi yang tahu ya, Ramadan itu mungkin seperti mesin cuci. Baju kita ini kotor. Kalau kita tanpa ngucek, tapi karena ada mesin cuci, udah ada yang membantu untuk mengeluarkan daripada kotorannya. Asal Anda ikuti peraturan daripada memainkan mesin cuci. Hakata hati ini yang terlalu banyak maksiat, terlalu banyak lalai kepada Allah, terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya ini keras, nasihat tidak mudah menerima, ibadah nggak bisa bertahan lama. Tapi kalau maksiat panjang, nyaman, nggak terasa, lalai kepada Allah, nyaman, panjang, tidak terasa. Maka Ramadan kesempatan untuk merubah daripada semuanya. Ini kalau kita mengerjakan Ramadan sesuai yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kepuasan kita seperti saudara bolong, ya gak mangan ngombe subuh sampai maghrib. Tapi maghrib berbagai macam makanan kita kumpulkan, syahwat diturunin dan sebagainya. Betul Ramadan sekolah. Ada Ramadan dan tidak ada Ramadan, sedikit efeknya ya ini kita. Maka daripada itu ya pahami apa dan bagaimana tujuan daripada Ramadan, kesempatan di mana Allah ikat yaitu setan. Allah telah buat nafsu menjadi lemah, gunakan maksimalkan untuk kita bisa membersihkan hati, meluluhkan daripada apa ini nafsu, melembutkan daripada hati. Semoga harapan kita Ramadan keluar, hati ini menjadi munawwar, bercahaya, hati menjadi lembut. Di setelah Ramadan kita menjadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang perlu dibahas terkait Ramadan, puasa, ada yang menceritakan dari adik-adik.
Masalah puasa, masalah apa, batalkan puasa ini mengajarkan kodok. Jangan malu-malu. Hah? Ada masalah? Hah? Fadhal? Ada? Ya. Tarawih sunnahnya berapa rakaat? Gitu? Berbicara soal tarawih, langsung kita kunci dengan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, perawi hadis, hafal satu hadis mazhab Hambali. Beliau mengatakan kalau ada orang berbicara tarawih itu punya rakaat tertentu dari Nabi. Oh, jumlahnya cuma sekian, 8 misalnya, 20 misalnya, 40 dan sebagainya. Kalau ada orang mengatakan tarawih punya batasan tertentu daripada Nabi, dia salah dan keliru. Kenapa? Karena bilangannya ini berbeda pendapat di antara para ulama. Tapi yang jelas minimal tarawih itu 2 rakaat, nggak ada tarawih 1 rakaat. Bang, minimal 2 rakaat. Adapun Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, maka Rasulullah SAW yazid ala 11 fi Ramadan wala fi ghairihi atau kama qala. Nabi Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambahi hitungan 11. Apakah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan? Ini ucapan Sayyidatuna Aisyah. Dari ucapan ini ada sebagian orang atau ulama mengatakan bahwa tarawih Nabi 8 dengan ucapan Aisyah. Apa? Enggak melebihi daripada 11. Ya, kenapa kok 8? 11 tadi yang dimaksud yang 8 tarawih, yang 3 adalah salat witir. Coba perhatikan ucapan Aisyah. Nabi tidak menambah 11 di Ramadan dan selain Ramadan. Kalau kata-kata 11 ada tafsiri yang 8 tarawih, yang 3 witir, itu sholat tarawih yang Nabi 8. Ini tadi dikatakan di Ramadan dan selain Ramadan. Apa ada sholat tarawih di luar Ramadan? Ada sholat tarawih di luar Ramadan? Nggak ada. Sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Lantas sebagaimana kalau lihat riwayat yang lain, mungkin yang dimaksud ucapan Aisyah itu satu adalah sholat witirnya Nabi Muhammad SAW, atau mungkin karena memang riwayat yang paling banyak menyebutkan qiyamul lail Nabi, qiyamul lail sholat malamnya Nabi itu 11, yang 8 tahajud, yang 3 sholat witir. Ini riwayat yang paling banyak. Lantas bagaimana tarawih? Kalau secara mazhab Syafi'i mengacu tarawih yang ada saat itu ada di Mekah adalah 20 rakaat. Ini Syafi'i. Kalau mungkin Malikiyah lebih daripada itu, ada pendapat yang lain lagi. Alhasil, ya kita tidak boleh mengatakan sholat tarawih punya batasan tertentu. Kalau ada orang mengatakan tarawih itu yang dari Nabi 8 rakaat, yang lain salah, ini yang mana benar? Kalau anda mengatakan sholat tarawihnya Nabi cuma 8 rakaat, padahal dalam keterangan yang lain yastahid fi Ramadan, la yastahid fi ghairihi. Nabi itu kalau bulan Ramadan sholat atau ibadahnya ditingkatkan tidak seperti di luar Ramadan. Kalau di sini masa Ramadan Nabi tarawih dengan 8. Demikian juga Imam Turmudi juga meriwayatkan sholat witirnya Nabi kadang 3, kadang 5, kadang 7, kadang 9, kadang 11, kadang 13. Di luar Ramadan aja Imam Turmudi meriwayatkan bahwa Nabi pernah sholat witir 13. Kenapa kita Ramadan cuma 3? Padahal Nabi kalau
hasil daripada sini ada sedikit perbedaan pendapat. Ya, sampai jangan cuma berdebat masalah sholat tarawih berapa sebagainya. Sing paling gak tepat itu sing ora tarawih. Pura-pura berapa sebagainya tidak pernah tarawih. Atau kalau tarawih pilihnya yang cepat. Atau kalau tarawih nggak jelas. Ya, maka daripada itu ya ayo tarawih. Ayo tarawih. Berapa pun yang Anda inginkan. Riwayat siapa yang ada lagi. Tapi yang jelas kalau mungkin orang-orang Nahdiyin ya, yang mereka kebanyakan madhabnya baca Syafi'i, mereka lebih suka memang dengan 20. Kalau kami Syafi'i, kalau saya Syafi'i, kami memakai pendapat yang 20. Karena itu yang kami baca di beberapa kitab. Terserah Anda mau pakai yang berapa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Buat sementara seperti itu, sebenarnya kalau Anda mau, kami bisa bahas masalah tarawih ini dengan beberapa pendapat. Syafi'i sekian, Maliki sekian, ini sekian, ada pendapat bagaimana para ulama Rasyidin, para sahabat sekian, ada semuanya. Tapi waktunya nggak mungkin ada dasar-dasar yang kuat, mungkin bisa kita bahas di pertemuan akan datang. Ini masih ada satu lagi, masih ada, mungkin akan kita bahas bisa tentang tarawih dengan versi pendapat ulang, pendapat berbeda. Oke, walhamdulillahirabbil alamin. Sing jelas tujuan kita apa? Perbanyak ilmu supaya tidak sempit. Ya, orang yang banyak ilmunya dia tidak mudah menentang orang. Tapi orang yang sedikit ilmunya dia mudah terprovokasi dan dibentur-benturkan agar mudah menentang.